Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang karakter kepemimpinan Ahmad Saroni. Kami memilih Bapak Ahmad Saroni karena beliau merupakan salah satu tokoh publik Indonesia yang sangat inspiratif. Dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai aspek kepemimpinan Ahmad Saroni yang meliputi satu tipe kepemimpinan, yaitu untuk melihat bagaimana gaya dasar atau karakter utama yang dimiliki oleh Ahmad Saroni dalam memimpin. 2. Gaya kepemimpinan, di mana kita akan membahas pendekatan yang digunakan beliau saat berinteraksi dan mengambil keputusan. 3. Sifat dan karakter kepemimpinan, yaitu tentang kepribadian, sikap, serta nilai-nilai yang membentuk cara beliau memimpin. 4. Sebab munculnya kepemimpinan, membahas bagaimana perjalanan hidup beliau. 5. Strategi dan kebijakan kepemimpinan, menjelaskan langkah-langkah dan cara Ahmad Saroni dalam menjalankan kepemimpinan. 6. Pengaruh kepemimpinan, membahas bagaimana dampak dari kepemimpinan beliau. 7. Dan terakhir, kebijakan pemimpin serta pengaruhnya, baik positif maupun negatif, di mana kita akan menilai bagaimana kebijakan yang diambil Ahmad Saroni memberi dampak nyata bagi masyarakat. Harapan kami semoga dari pembahasan ini, kita semua dapat memetik nilai-nilai positif dari sosok Ahmad Saroni. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ratna Kumala Dewi dengan NIM 642421158, lalu ada Lady Natania Kristanto dengan NIM 642422221, lalu ada Kristela Natalia Stefani dengan NIM 642417003, lalu ada Gertrude Marcella Audelia Darmawan dengan NIM 642421191, lalu ada Cynthia Marlina dengan NIM 642422303, dan terakhir ada Irene Mariana dengan NIM 64242414. Kami akan memaparkan materi secara beruntun sesuai pembagian tugas masing-masing. Untuk itu, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan mengenai tipe dan gaya kepemimpinan Ahmad Saroni yang akan disampaikan oleh rekan kami, Cynthia Marlina. Perkenalkan, nama saya Cynthia Marlina dengan NIM 642422303. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan dari sosok Ahmad Saroni. Yang pertama, Ahmad Saroni ini mempunyai tipe kepemimpinan yaitu visioner atau visionary leader, itu memiliki pandangan jauh ke depan dan berani bermimpi besar, baik dalam bisnis maupun politik, dan mendorong perubahan dan kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang kedua, pemimpin transformasional atau transformational leader, yaitu mampu menginspirasi orang lain untuk ikut berkembang dan menjadi contoh nyata bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan integritas. Yang ketiga, memiliki tipe kepemimpinan karismatik atau charismatic leader, yaitu gaya bicara yang tepat, rendah hati, dan berani. Dan selanjutnya, memiliki daya tarik pribadi yang kuat dan mudah membangun kedekatan dengan berbagai kalangan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dari sosok Ahmad Saroni itu yang pertama ada gaya demokratis, yaitu ia sering menekankan bahwa pentingnya kerjasama tim dan mendengarkan pendapat orang lain, dan terbuka terhadap kritik dan masukan untuk mencapai keputusan terbaik. Yang kedua ada gaya pasif, yaitu memberdayakan orang-orang di sekitarnya agar ikut terlibat dalam proses dan program yang dijalankan, seperti aktif dalam kegiatan sosial, mendukung anak muda dan komunitas lokal. Dan yang ketiga ada gaya humanis, yaitu ia dikenal sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat kecil, sering membantu lewat kegiatan sosial dan beasiswa, dan tidak berjarak dengan masyarakat, tetap sederhana meski telah sukses. Sifat dan karakter kepemimpinan. Yang pertama, tegas dan vokal dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, berani mengkritik meskipun menimbulkan kontroversial. Yang ketiga, komunikatif dan aktif dalam media sosial, seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube. Yang keempat, gigih serta ambisius karena latar belakangnya yang sederhana sehingga membuat mentalnya yang tangguh. Yang terakhir, kurang diplomatis karena gaya bicaranya yang emosional sering membuat konflik. Slide selanjutnya, sebab munculnya kepemimpinan.
Yang pertama, beliau lahir dalam keluarga yang sederhana, pernah bekerja menjadi tukang semir sepatu dan supir truk sehingga membuat mentalnya yang tangguh. Yang ketiga, sukses sebagai pengusaha pelayaran dan bahan bakar minyak. Yang keempat, aktif dalam organisasi otomotif sehingga mengembangkan relasi yang luas, seperti IMI atau HDCI. Yang terakhir, beliau bergabung dalam Partai Nasdem pada tahun 2013 dan terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2014. Strategi dan kebijakan kepemimpinan. Kepemimpinan berbasis pengalaman hidup Ahmad Syaroni berasal dari latar belakang sederhana, pernah bekerja sebagai sopir dan Gojek sebelum sukses di bisnis dan politik. Strateginya adalah menunjukkan bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat, memahami penderitaan dan bisa naik dari bawah. Membangun jaringan ekonomi dan politik. Sebagai pengusaha sekaligus politisi, ia menggunakan pendekatan kolaborasi, merangkul pengusaha komunitas dan aparat pemerintah agar kebijakan yang dibuat dapat berpihak kepada rakyat. Komunikasi terbuka dan modern. Ahmad Syaroni aktif menggunakan sosial media sebagai sarana kepemimpinan modern untuk menyampaikan aspirasi, opini, dan serta kegiatan politik dengan gaya yang mudah dipahami publik. Strategi kepemimpinan fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil. Banyak kebijakan di DPR maupun secara operasional diarahkan pada pemberdayaan UMKM, pendidik anak muda, dan beasiswa pelajar bagi keluarga yang kurang mampu. Kebijakan hukum dan keamanan. Sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni terlibat dalam kebijakan pengakum hukum, pengawasan kinerja politik, kepolisian, dan rekomendasi hukum agar lebih adil dan transparan. Pemberdayaan pemuda dan olahraga, aktif mendorong kebijakan olahraga, misalnya balap mobil, sepeda, hingga e-sport, sebagai sarana prestasi dan ekonomi kreatif. Transparansi dan anti korupsi. Menekankan perlunya transparansi dari politik dan pemerintah, serta menuju kebijakan pemberantasan anti korupsi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kepemimpinan dari Ahmad Syaroni. Terbagi menjadi 4 pengaruh. Yang pertama ada pengaruh sosial. Tokoh Ahmad Syaroni ini ternyata berasal dari keluarga yang sederhana, yaitu keluarga sopir dan tukang ojek. Namun berhasil memberi inspirasi bagi banyak orang bahwa kesuksesan bisa diraih dengan kerja keras. Selain itu, beliau menjadi panutan bagi anak muda dan masyarakat bawah karena menunjukkan role model pemimpin. Yang kedua, pengaruh politik. Sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni mempunyai pengaruh dalam perumusan kebijakan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan di Indonesia. Gaya kepemimpinan Ahmad Syaroni ini yang terbuka dan sering menyuarakan aspirasi masyarakat kecil. Yang ketiga, pengaruh ekonomi. Ahmad Syaroni mendorong perkembangan UMKM, kewirausahaan, serta memberikan beasiswa dan modal usaha bagi masyarakat kecil. Dukungan terhadap kegiatan olahraga dan komunitas seperti balap, sepeda, dan e-sport juga punya dampak ekonomi kreatif yang cukup besar. Yang terakhir, pengaruh terhadap generasi muda. Melalui gaya hidupnya yang modern dan aktif di media sosial, beliau mampu mendekatkan politik dengan anak muda. Ia sering mengingatkan generasi muda seperti kita untuk tidak minder meski berasal dari keluarga yang kurang mampu. Karena kerja keras bisa mengubah nasib. Pagi Bu, saya perkenalkan nama saya Reni Marana, NIM-nya 64242414. Saya menginginkan membacakan kebijakan pemimpinan dan pengaruh positif dan negatif. Saya membawakan pengaruhan positif. Berkontribusi pada pendidikan sosial dan pendidikan, program bantuan sosial dan mahasiswa, membantukan pembuka paulangan pendidikan bagi anak muda di daerah kurang mampu. Kedua, memberikan inspirasi dan motivasi. Banyak orang bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kerja keras. Yang ketiga, memperkuatkan citra DPR-nya
peduli terhadap rakyat. Kehadiran sering memberikan warna berbeda di Pelaman karena membawa suara masyarakat lapisan bawah. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat bawah. Kedekatan dengan rakyat kecil membawakan banyak warga merasa didengarkan dan mewakilkan. Terima kasih atas ini ya Bu. Terima kasih kepada rekan saya Iren yang telah menjelaskan mengenai pengaruh positif dari kebijakan kepemimpinan Ahmad Saroni. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh negatif dari kebijakan kepemimpinan beliau. Seperti halnya setiap pemimpin, Ahmad Saroni juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Salah satu yang sering dibahas adalah keterbatasan pengaruh kebijakan formal. Walaupun beliau sangat aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki banyak program positif, namun tidak semua kebijakannya bisa diimplementasikan secara luas. Hal ini karena adanya keterbatasan wewenang individu di dalam sistem politik DPR, di mana keputusan harus melalui proses bersama dan tidak dilakukan sendiri. Selain itu, ada kritik terhadap orientasi personal branding. Beberapa pihak menilai bahwa aktivitas sosial yang dilakukan Ahmad Saroni seperti kegiatan sosial, pemberian bantuan, maupun publikasi di media terkadang dianggap sebagai bentuk pencitraan politik. Namun, di sisi lain, kegiatan tersebut juga bisa dilihat sebagai upaya beliau untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab sosialnya sebagai seorang pejabat publik. Pengaruh negatif lainnya adalah kecenderungan gaya populis dan emosional. Gaya bicara Ahmad Saroni yang lugas, tegas, dan blak-blakan memang membuatnya dikenal apa adanya. Akan tetapi, terkadang gaya berbicara tersebut bisa menimbulkan kontroversi, misalnya saat beliau merespon kritik dengan emosi. Hal ini kadang dinilai dapat menurunkan citra sebagai pemimpin yang santun. Meski demikian, kita juga dapat melihat bahwa ketegasan dan kejujuran dalam gaya kepemimpinan Ahmad Saroni justru mencerminkan kepribadian yang otentik, terbuka, dan berani menyuarakan pendapat. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Saroni adalah sosok pemimpin yang visioner, transformasional, dan karismatik. Beliau menjadi contoh nyata bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin besar. Dengan kerja keras, tekad, dan empati terhadap masyarakat kecil, beliau berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengalaman hidup dan niat tulus untuk mengabdi. Semoga dari sosok Ahmad Saroni, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab, keteladanan, dan keberanian untuk membawa perubahan bagi orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.